Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kapanpun Anda mengakses channel video ini, saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu, link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Baiklah, simak terus video sampai habis. Silahkan subscribe buat yang belum, agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas fokuslah satu hal ini saja. Banyak dari kita bekerja sibuk dari satu tugas ke tugas berikutnya, membalas email, rapat, multitasking dalam proses, tidak pernah berhenti dan tidak pernah berakhir. Mengejar lebih banyak sesuatu setiap hari. Jadi jika daftar tugas tidak dicentang, maka daftar tugas itu bisa akan menjadi sangat banyak. Anda hanya dapat memanfaatkan sumber daya yang begitu terbatas, seperti waktu dan energi. Jika Anda dengan sengaja mencoba melakukan beberapa hal saja yang dapat dilakukan dengan lebih baik, daripada mencoba hal banyak, tetapi sepele dari daftar tugas Anda. Anda hanya perlu menyelesaikan hal-hal yang memang benar dan yang penting saja. Menetapkan prioritas dengan memiliki pola pikir mengurangi yang dilakukan tetapi lebih baik. Itu berarti Anda dapat memperbesar hasil karena Anda berfokus pada beberapa hal yang penting, bukan pada banyak hal yang sepele. Anda pernah melihat kartu domino balok yang disusun berjajar, bukan? Jadi domino yang berbentuk balok yang disusun berbaris berjajar. Idenya di sini adalah dengan hanya berfokus pada domino utama, satu domino utama Anda saja, satu tugas yang akan menggulingkan urutan kartu domino lainnya dan bahkan merobohkan kartu domino yang lebih besar secara berurutan. Seperti halnya prinsip 80-20, yakni dengan hanya memanfaatkan lebih kurang 20% saja dalam hal apapun yang Anda lakukan dengan waktu Anda dan bagaimana Anda mengarahkan upaya Anda untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Dengan menetapkan batasan pada daftar tugas Anda, itu akan membuat diri Anda fokus pada hal-hal penting dan Anda terpaksa membuang hal-hal yang tidak penting. Sehingga hal itu mungkin membawa ke arah tujuan Anda. Tujuannya bukan lagi menyelesaikan lebih banyak, tapi mendapatkan lebih baik dengan melakukan lebih sedikit. Ketika Anda melatih diri untuk melepaskan semua yang lain dan fokus untuk menyelesaikan beberapa hal yang penting saja, Anda akan menjadi sangat produktif dan mempercepat jalan Anda menuju kesuksesan. Menjadi pribadi yang lebih produktif. Kenapa tidak? Produktivitas adalah memang tentang prioritas, dan harusnya itu bisa melindungi waktu Anda. Sayangnya, banyak orang masih memilih kuantitas daripada kualitas. Mereka terlalu fokus pada jumlah tugas yang mereka selesaikan daripada melihat tugas yang bernilai tinggi yang mereka bisa selesaikan pada hari tertentu. Menjadi produktif berarti berfokus pada hal-hal yang Anda lakukan dengan sangat baik, tetapi yang dampaknya paling besar pada tujuan jangka panjang Anda. Orang yang paling produktif mampu menentukan mana aktivitas yang paling berharga dan fokus pada hal itu. Mereka juga menentukan mana aktivitas yang paling tidak berharga dan menemukan cara untuk melepaskan tugas tersebut. Sesuatu yang sepele dan hal-hal yang tidak penting hanya mengarahkan pada kemajuan sedikit saja, atau bahkan tidak ada kemajuan sama sekali. Sedangkan tugas-tugas penting dan vital mengarah pada kemajuan yang signifikan. Jadi pastikan hal-hal yang paling penting tidak boleh bergantung pada hal-hal yang paling tidak penting.
Jika Anda memiliki terlalu banyak hal yang harus dilakukan, katakanlah setiap minggu, Anda terlalu sibuk mengatur semua yang datang pada Anda, jadi luangkan waktu untuk mengevaluasi apa yang penting, apa yang mendesak, apa yang dapat Anda delegasikan, dan segala sesuatu yang menyia-nyiakan aset terpenting Anda. Ketika Anda memaksakan diri untuk fokus pada tugas-tugas yang penting, yang memiliki tingkat pengembalian atau istilahnya return of investment yang besar, Anda akan menjadi lebih produktif, mencapai lebih banyak, dan bisa menyederhanakan hidup dalam prosesnya. Kita semuanya sebenarnya ingin menjadi seproduktif mungkin. Anda sebenarnya punya waktu untuk melakukan semua hal yang perlu Anda lakukan. Masalahnya, Anda merasa perlu harus melakukan segala sesuatu itu semua dalam waktu terbatas yang Anda miliki. Kunci untuk memusatkan perhatian pada hal-hal penting dalam hidup dan di tempat kerja adalah batasi diri ketergantungan Anda pada hal-hal yang bernilai kecil atau rendah dan jumlahnya banyak itu. Kemudian latih diri Anda sendiri untuk fokus pada hal-hal yang penting dan menghilangkan yang lainnya yang tidak perlu. Hidup benar-benar bisa menjadi lebih baik dengan melakukan lebih sedikit yang tersisa, tapi itu adalah hal yang Anda sukai. Jika Anda ingin sukses, Anda perlu memfokuskan sebagian besar, sekitar 75% sampai 90% waktu dan energi Anda pada tugas-tugas yang sebenarnya penting. Dengan memilih hal-hal penting, Anda membuat dampak terbesar hanya dengan melibatkan sedikit sumber daya. Sekarang, bagaimana cara untuk menentukan prioritas? Caranya adalah dengan mulai bertanya dengan fokus tertentu. Digunakan untuk menentukan prioritas sehingga kita bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dan mendapatkan hasil yang maksimal dari usaha atau uang yang telah dikeluarkan. Sekali lagi, idenya adalah melakukan lebih sedikit untuk mendapatkan lebih banyak dampak daripada melakukan lebih banyak hal tapi berdampak kecil. Selalulah bertanya ke diri sendiri kapanpun ada kesempatan. Contoh pertanyaan fokus yang bersifat umum adalah seperti ini. Apa satu hal yang dapat saya lakukan sehingga dengan melakukannya segala sesuatu yang lain akan menjadi otomatis lebih mudah atau menjadi tidak perlu? Apa satu hal yang dapat saya lakukan sehingga dengan melakukannya segala sesuatu yang lain akan menjadi otomatis lebih mudah atau menjadi tidak perlu? Ingat ya, prinsipnya adalah perlu tahu satu hal saja dan itu akan memberikan efek domino nantinya. Misalkan jawaban dari satu hal yang dimaksud adalah memperbaiki kondisi finansial atau keuangan. Diharapkan jika kondisi finansial Anda membaik, aspek kehidupan Anda yang lain akan otomatis lebih mudah nantinya. Tapi ini hanya contoh ya. Karena apa satu hal yang dimaksud di sini untuk setiap orang bisa berbeda. Bisa saja satu hal yang dimaksud adalah kesehatan, hubungan, karir atau pekerjaan atau aspek kehidupan yang lainnya. Kemudian dari satu hal yang sudah diketahui ini, lakukan pertanyaan fokus yang lebih spesifik untuk keuangan. Beberapa contoh pertanyaan seperti ini. Apa satu hal yang dapat saya lakukan untuk meningkatkan pendapatan saya? Apa satu hal yang dapat saya lakukan untuk meningkatkan arus masuk investasi saya? Apa satu hal yang dapat saya lakukan untuk memulai bisnis saya sendiri? Apa satu hal yang dapat saya lakukan untuk menutup hutang kartu kredit saya, dan lain sebagainya. Menurut saya, menulis pertanyaan fokus ini cocok dilakukan di malam hari sebelum tidur. Kemudian keesokan harinya saat pertama bangun tidur, catat apapun yang terlintas di pikiran tanpa perlu menyensornya. Lakukan beberapa hari sampai Anda mendapatkan ide atau pesan yang tampaknya relevan atau mengarah ke solusinya. Jika Anda bukan penulis jurnal yang berpengalaman, gagasan pemikiran spontan mungkin sulit diterapkan pada mulanya. Tapi menurut pengalaman saya, adalah baik dicoba karena dari pikiran spontan yang timbul beberapa terkandung pesan yang mengarah ke tujuan Anda. Pertanyaan fokus bisa menjadi kebiasaan yang Anda gunakan untuk mencapai hasil yang luar biasa dan menjalani hidup yang besar.
Anda menerapkannya untuk diri sendiri, untuk semua area penting dalam hidup Anda. Bisa kehidupan spiritual, kesehatan fisik, hubungan, pekerjaan, bisnis, dan kehidupan finansial. Pertanyaan fokus dapat mengarahkan Anda ke satu hal dari berbagai bidang kehidupan Anda. Cukup lakukan modifikasi pertanyaan fokus dengan memasukkan area fokus Anda, atau Anda juga bisa memasukkan kerangka waktu, mungkin bulan ini atau tahun ini, tergantung yang ingin dicapai, untuk menemukan jawaban gambaran besar yang mengarahkan Anda kepada hasil. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-100 dari video Law of Attraction Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai di sini dulu, sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum, agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.